Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan Anda dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan puasa Anda termasuk puasa yang berkualitas agar mendapatkan pahala ataupun ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangkut cuan, masih semangat? Kita lanjut. Hari ini saya akan membahas Coinbase secara mendalam karena pembahasan itu masih terjadi pro dan kontra. Saya akan membahas dengan fakta yang terjadi apa adanya. Saya tidak akan memberikan yang muluk-muluk, saya juga akan memberikan harapan yang pasti-pasti aja, yang nyatanya, faktanya, realitisnya seperti apa. Saya akan jelaskan semua di sini supaya anda semua nggak salah paham ataupun menghayal terlalu halu yang berlebihan. Oke, langsung saja. Coinbase ini sekarang harganya di rupiahnya 0,007042 per video ini dibuat. Peringkatnya dalam CMC 189 dengan total suplai 1 kuadriliun, suplai maksimal 1 kuadriliun. Suplai yang beredar 395,688 215 721 653 pris. 40% yang sudah beredar. Jadi yang belum beredar masih banyak ya. Kap pasarnya ya di CMC itu masih 2,7 triliun. Jadi ketika ingin RP1, pemahaman yang jangan sampai menyesatkan atau anda semua subscriber saya terutama supaya nggak halu, bahwa untuk mencapai Rp1 itu paling tidak di sini kap pasarnya itu sampai 100 triliun bro. Jadi masih jauh sekali ya. Perlu anda ketahui, silakan anda cek, nonton tutorial yang manapun yang tiap hari adanya menjerumuskan ataupun membuat anda halu, tapi anda percaya ya silahkan. Semua perlu waktu, semua perlu perjalanan panjang dan perjuangan untuk Rp1. Nggak semudah membalikkan telapak tangan. Mudah-mudahan ke depan ada keajaiban, ada yang ngepom. Saya bandingkan dengan Shiba itu dulu, sekarang itu ya Shiba itu sudah di exchange itu 100 lebih exchange bro. Sedangkan daripada pris ini masih cuma 33 pasar bro. Kemarin yang baru listing itu kan di Depcoin, terus apalagi tuh satunya lagi ada 3. Nyatanya juga nggak bisa mengangkat harga pris itu. Kenapa? Di sini di koin manapun bahwa naik turunnya harga itu tergantung apalagi pikirannya ngeres lagi. Jangan canda, ini baru mulai. Tergantung daripada supply and demand. Anda percaya syukur, nggak percaya monggo-monggo aja. Kalau Anda lebih percaya dengan listing di exchange katanya nanti Rp1, dengan kerja sama dengan ini Rp1 yang membiurkan itu, Anda percaya ya monggo-monggo saja. Saya akan memberikan di sini bukan bualan tapi mendidik yang benar supaya subscriber saya terutama yang mau saya didik itu jadi lurus apa adanya, nggak perlu yang muluk-muluk, semua butuh kesabaran. Untuk di exchange saja masih belum ada apa-apanya dibanding dengan Shiba Inu. Juga di sini holdernya pun masih jauh dengan Shiba Inu maupun Baby Doge. Jadi untuk mencapai Rp1 itu masih panjang perjalanannya.
Ya, makanya dan tidak semua koin itu bisa seperti Shiba Inu. Ya, jangan disamakan dengan Shiba Inu. Lain koin, lain rezeki, dan lain permainannya, bro. Kalau di Shiba Inu itu waktu itu memang pada waktu itu tahun 2021 akhir itu pas next bulan yang pertama itu, yang kedua awal-awalnya juga ditweet sama Elon Musk, ya, paham ya. Yang keduanya holdernya 1 juta lebih dan dia dipasarkan di 100 lebih exchange. Yang ketiganya dipom sama crypto.com Singapura. Anda paham ya? Jadi untuk pris ini belum menuju Rp1, jangkanya masih panjang, kecuali tiba-tiba ada volume dari 2,7 triliun ini mencapai 100 triliun. Ya, itu realistis dan masuk akal. Jadi kalau saya di sini memberikan pengarahan ataupun penjelasan, tolong Anda dipikir yang fakta, yang nyata, yang logika itu seperti apa. Jangan semua tutorial dimakan mentah-mentah. Sekarang saya juga heran, saya juga mengalami sendiri, tapi saat ini juga banyak yang percaya bahwa Vcoin, Pioneer, Vcoin itu sampai sekarang belum ada harganya, pun masih banyak yang menghayal bahwa nanti akan lebih baik daripada BTC. Namanya pendapat boleh-boleh saja. Kalau saya nggak mikir pendapat, tapi yang saya pikirkan fakta dan kenyataannya. Saya capek mining sudah dari tahun 2018 sampai sekarang pun belum ada harganya. Padahal hampir setiap tahun muncul propaganda, muncul iming-iming, muncul harapan, memberikan harapan-harapan, ternyata harapan itu palsu. Jadi saya katakan sekali lagi di sini, untuk kebenarannya bisa aja, nggak ada yang nggak bisa di dalam cryptocurrency itu, nggak ada yang bisa, semua bisa terjadi dari semua kemungkinan. Tapi kita lihat logikanya. Saya ulang kembali, BRIS ini belum mencapai dipasarkan di exchange itu belum ada 35, baru 33 exchange yang memasarkan token BRIS ini. Yang kedua, holdernya saja masih 188.000 address. Dibanding dengan Shiba Inu masih bagaikan langit dan bumi. Dengan Baby Doge aja bisa dikatakan langit dan bumi. Ya, paham ya? Kap pasarnya saya ulang kembali masih 2,7 triliun. Untuk mencapai RP1 itu harus di atas 100 triliun. Ya, uang siapa itu? Uangnya siapa itu? Uang Konglo kan enggak ya? Makanya berpikir yang waras ya, jangan berpikiran yang kacau, jangan terlalu banyak menghayal. Saya sampaikan apa adanya. Kemungkinan Rp1 bisa terjadi, tapi persyaratannya yang tadi saya katakan itu betul apa adanya ya. Jadi dia harus mampu, holdernya banyak dulu, bisa listing di lebih daripada 100 exchange, kemungkinan nanti akan RP1. Untuk sekarang dengan ekonomi kondisi yang lagi seperti ini, masih jauh harapan ke RP1. Juga di BRIS ini tidak mempunyai sosok sekuat Shiba itu di pom sama dan ditweet sama Elon Musk bahwa BRIS itu nggak ada, dan yang namanya developernya juga masih anonim. Itu fakta dan apa adanya. Sambil Anda riset sendiri apa yang saya katakan, coba cek benar atau enggak ya. Kalau lihat di technical analysis
ini daripada koin Pris ini triple bottom, bisa kemungkinan harga akan lompat ke atas, tapi itu semua yang namanya technical itu hanya 30%, masih kalah dengan fundamental ataupun news. Kalau sekarang Pris ini kondisinya memang lagi harganya datar-datar saja, dan semua market memang kondisinya lagi seperti itu, karena sekarang itu lagi holiday, bukan tolide tong, holiday ya. Jadi memang nanti akan terjadi volatile itu kemungkinan pas pembukaan market di Amerika itu mulai hari Senin, dan kemungkinan mulai pada buka dan di Asia ataupun Eropa. Sekarang itu waktunya lagi pada holiday. Begitu juga BTC, harganya masih datar-datar begitu saja ya. Saya kan video yang kemarin kan saya ngomong, saya tidak peduli mau listing dimanapun, saya tidak peduli mau kerjasama dengan perusahaan manapun, bagi saya itu nggak penting. Perjalanannya di Pris ini, perjalanan daripada token Pris ini masih jauh ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Sekarang aja yang dinamakan listing 3 exchange sekalipun juga tidak membawa harga naik secara kenceng ya. Masalahnya tergantung daripada demand. Jadi saya nggak bohong, dari kemarin itu kan saya sudah katakan tergantung demandnya, bukan tergantung yang itu. Kalau ngomong asal-asalan aja, asal nyolot ya, ini yaitu nunggu apa daripada demand bro. Kalau mau listing sekalipun kondisinya lagi demand nggak ada, ataupun pembakaran 99% tanpa ada demand masuk, ya harganya sama bro. Kita tentu masih ingat waktu itu SIBA listing di Robinhood yang dikatakan nanti akan naik jutaan persen, sampai sekarang pun nggak ada kenaikan, cuma waktu itu hanya sekitar 2 jam aja kenaikan sampai 30%, habis itu longsor lagi ke bawah. Paham ya? Jadi itu alasan saya kenapa saya sekarang katakan apa adanya. Saya nggak akan berkata yang muluk-muluk atau menjanjikan dalam sebuah koin, takutnya nanti Anda kecewa. Jadi jangan disamakan, ketika SIBA RP1 kemungkinan Pris nanti juga akan RP1. Itu adalah pemahaman yang salah. Apa mbah faktanya? Contohnya ada, saya bukan asal ngomong ya. Waktu itu saya beli SIBA sudah tinggi harganya, saya telat di situ. Kemudian saya pikir yang baru muncul ini baby dot, dan ditambah holdernya kok banyak, jadi hampir bukan saya aja, mungkin orang-orang lain akan berpikiran ataupun berpandangan sama dengan saya. Kalau saya nggak dapat cuan besar kayak yang waktu hold SIBA dari awal mereka pada menjadi jutawan, saya coba tak invest di Dogecoin ya, maksudnya di Baby Dogecoin. Ternyata sampai sekarang Baby Dogecoin belum pernah mencapai harga Rp1. Jadi pemahaman saya ataupun pandangan saya ataupun yang lainnya sama. Mau investasi di Baby Dogecoin yang kemungkinan akan seperti SIBA menjadi RP1 dan kita akan menjadi jutawan, ternyata pemikiran saya itu keliru. Kenapa? Jadi jangan disamakan koin satu dengan koin yang lain. Semua punya perjalanan masing-masing, punya rezeki masing-masing, itu historinya seperti itu. Dan dari tahun 2013 sampai sekarang tahun 2023, ribuan bahkan mungkin jutaan koin micin yang menghasilkan jadi jutawan hanya 3 ya, pahami ya. 1 Shiba Inu, 2 Dogecoin,
Yang ketiga, yang waktu harga masih murah, tapi ini bukan koin micin ya. Kalau koin micin yang saya tahu yang jadi itu hanya dua, maaf, itu Shiba Inu dan Dogecoin ya, Dogecoin. Terus yang masih murah pada waktu itu yang saya ketahui itu yang harga Rp100 sampai sekarang harganya tinggi, itu Cardano dan Matic. Itu pun punya alasan yang mungkin Anda nggak tahu, dan kadang-kadang dikesampingkan sama orang yang invest di kripto, terutama Anda maupun saya yang orang pemula akan salah paham. Jangan samakan koin-koin ataupun token-token yang satu dengan token-token yang lain. Kenapa Shiba Inu dan Dogecoin bisa melambung tinggi ke atas? Karena Dogecoin itu dibackingi sama Elon Musk, dan Shiba Inu juga awalnya ditweet sama Elon Musk, holdernya banyak, dan waktu itu memang lagi tenar-tenarnya koin yang berlogo anjing pada waktu itu. Dan jangan disamakan token-token A disamakan dengan token-token B. Kita kalau cerdas, kita harus tahu kenapa harga murah daripada Cardano bisa harganya lompat menjadikan orang jutawan, dan Matic menjadikan orang jutawan. Perlu Anda ketahui, Shiba Inu itu di tweet Elon Musk, Dogecoin itu Elon Musk yang di belakangnya ya, paham? Kemudian Matic itu layer 2-nya ETH, paham? Yang selanjutnya yaitu Cardano. Cardano itu punya Charles ya, salah satu pendiri ETH. Jadi alasan itu keempat koin yang saya sebutkan tadi itu memang berfundamental yang baik, termasuk orang-orang papan atas ataupun orang-orang kelas 1. Sedangkan daripada Bris ini masih anonim, itu yang menjadi alasan saya, dan mudah-mudahan penjelasan saya ini Anda ngerti untuk tambah belajar, untuk tambah memahami antara satu token A dengan satu token yang B itu berbeda adanya dan punya rezeki, keuntungan, perjalanannya, sejarahnya masing-masing, nggak bisa disamakan. Mungkin sudah jelas yang saya utarakan ini, Anda mungkin sudah paham. Oke, kita lanjut untuk koin yang lain. Oke, lanjut. Selanjutnya ini koin yang saya bahas dari kemarin-kemarin. Mudah-mudahan Anda nggak bosan. Saya juga memberikan tutorial ini juga, saya juga tidak nggak bosan. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat dan akan menjadikan ke depan Anda cuan, dan Anda tidak kecewa di kemudian hari, terutama di dalam nanti halving BTC itu kita akan cuan dan koin yang kita pilih akan naik melambung tinggi. Jadi ini Silcoin harganya lagi gelongsor di bawah, harga 400-an. Ini sudah mulai demand, sudah mulai masuk bro. Kenapa saya sampaikan koin ini daripada Anda berpilih koin micin yang takutnya nanti yang Anda harapkan malah harganya nggak naik daripada next bulan ataupun rukul. Bahkan yang menakutkan lagi kalau nanti pas next bulan sudah nggak ada token itu pun kemungkinan yang terjadi banyak sekali bro, nggak sembarangan. Jadi waktu sekarang tenar itu kadang-kadang nanti berapa bulan ke depan ataupun berapa tahun ke depan sudah nggak tenar lagi bro. Jadi banyak sekali koin-koin menurut historinya itu ada yang masa tenarnya cuma 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu seperti itu. Tapi kalau SEAL ini, koin daripada SEAL ini naik turunnya harga di saat harga bearish, bear market pun dia masih kuat bertahan. Ini salah satu koin yang berfundamental bagus ya. Jadi ini kalau mau masuk harganya termasuk masih murah, dan harga tertingginya
itu hampir 4.000-an, 4.000 lebih malah, dan ini sekarang Rp400. Jika nanti pas masuk lagi harga ATH-nya, bisa dikatakan Anda akan punya margin sampai 10 kali lipat. Yang namanya kita spekulasi, yang namanya kita berinvestasi, kita harus berpikir panjang, jauh ke depan. Jangan hanya bermimpi Rp1 yang mimpi itu tidak akan pernah jadi kenyataan, ataupun nanti Anda akan kecewa. Jangan hanya bermimpi token-token micin yang nanti ke RP1, yang takutnya nanti nggak akan sampai Rp1, Anda akan kecewa di kemudian hari. Yang saya jelaskan di sini, Anda harus memilih koin-koin yang berfundamental, yang di saat bear market masih bertahan dan investornya sudah banyak, yang di saat halving nanti berapapun kenaikannya dia akan ikut naik dan masih tetap ada koin yang kita hold tersebut. Jadi kalau yang koin berfundamental bagus ataupun koin yang memang developernya tanggung jawab, tidak akan dibikin rukul sampai kapanpun mau membangun daripada blockchainnya ataupun project-projectnya, maka kita untuk berinvestasi jangka panjang kita nggak ragu dan tidak perlu khawatir. Salah satu ini gambaran saja, token Solve itu kan adanya di Indodax. Waktu itu kan saya beli harga 600-an. Pernah kemarin sempat harga 12.000 bro. Makanya yang kita inginkan itu koin-koin yang berfundamental bagus. Kapan waktunya kita tinggal tunggu sampai harga itu di pump ke atas. Makanya kalau membeli itu di saat harga murah, dan kita tunggu sampai harga itu naik tinggi, entah 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak ada masalah. Yang penting nantinya kita cuan. Udah pasti cuan, positif cuan. Apa yang kita inginkan akan terwujud walaupun jangkanya panjang. Yang penting pasti, daripada kita berandai-andai yang belum pasti nanti, yang akan mengakibatkan kita bisa kecewa di kemudian hari. Ini saya rasa untuk pembahasan kali ini cukup sekian aja. Mudah-mudahan yang menjalankan ibadah puasanya puasa yang berkualitas, supaya mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutorial ini yang baik Anda ambil, yang jeleknya ataupun yang negatifnya Anda buang jauh-jauh ke langit. Tolong yang belum subscribe di subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.